Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Maulana dari jurusan Farmasi Angkatan 2019 Universitas Islam Indonesia. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip dasar pengintegrasian nilai keislaman dengan nilai ilmu kefarmasian. Yang pertama, kita akan memahami terkait dengan konsep Islam rahmatan lil alamin menurut Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi, di dalam ayat tadi itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya kita akan memahami terkait dengan kata Islam, rahmat dan juga lil alamin. Dari Islam itu sendiri, kita akan memahami terkait dengan agama dan juga cara beragama. Yang pertama adalah agama atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan din. Agama itu hanya satu, yaitu agama Islam. Nah, di sini kita ibaratkan contohnya seperti perintah dalam menutup aurat. Yang kedua, beragama atau cara beragama. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan tadayun. Nah, dalam beragama atau cara beragama itu berbeda-beda. Seperti kita ibaratkan contohnya adalah dalam hal menutup aurat tadi. Ketika di negeri Arab, orang Arab itu menutup auratnya dengan menggunakan gamis. Sedangkan ketika di Indonesia, eh, itu menutup aurat dengan menggunakan sarung ataupun celana. Sehingga dari sini dapat kita pahami bahwa ternyata cara menutup aurat atau cara beragama itu berbeda-beda. Akan tetapi tujuannya hanya satu, yaitu untuk menutup aurat tadi. Selanjutnya adalah ketika kita bandingkan antara agama Islam dengan agama yang lain, itu agama Islam adalah merupakan agama yang paling benar, seperti mana dijelaskan di dalam Al-Quran. Akan tetapi, ketika kita bandingkan antara cara beragama orang Islam dengan cara beragama agama lain, itu belum tentu agama Islam itu paling benar. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam sendiri itu masih ada yang namanya pembunuhan, perzinahan, dan juga pencurian. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa agama Islam cara beragamanya itu paling benar. Selanjutnya, kita akan memahami terkait dengan kata rahmat. Jadi kata rahmat ini diibaratkan menjadi Rohman dan juga Rohim. Yang mana Rohman itu artinya adalah yang maha pengasih atau tak pilih kasih. Dan juga ditunjukkan bagi seluruh manusia. Adapun untuk kata Rohim artinya adalah yang maha penyayang. Yang mana itu ditunjukkan hanya bagi umat Islam saja ketika di akhirat nanti. Adapun kata lil alamin artinya adalah bagi seluruh alam. Yang mana eh, artinya itu bukan hanya ditunjukkan kepada manusia saja, akan tetapi ditunjukkan juga kepada tumbuhan, gunung, dan juga sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang mana memberikan kasih sayang untuk seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Yang kedua adalah integrasi nilai keislaman dengan ilmu kefarmasian. Sebelumnya kita akan memahami dulu terkait dengan ilmu Islam, ilmu kefarmasian, dan juga integrasi. Jadi ilmu Islam itu adalah sebuah ajaran yang mana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, sedangkan ilmu kefarmasian sendiri dalam bahasa Inggris itu disebut dengan farmasi atau dalam bahasa Yunaninya disebut dengan farmakon, yang artinya itu adalah obat. Jadi farmasi itu adalah salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan juga ilmu kimia, yang mana dia mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan juga keamanan pada penggunaan obat. Nah, adapun kata integrasi itu adalah suatu pembauran sehingga nantinya itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan juga bulat. Nah, sebelumnya mari kita lihat terkait dengan sejarah bagaimana cara pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Cara pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada tiga. Yang pertama adalah dengan doa atau dengan kalam-kalam ilahi. Yang kedua adalah menggunakan obat-obat tradisional. Dan yang ketiga adalah kombinasi dari kedua metode tersebut. Nah, pada nomor dua, ternyata pengobatan kefarmasian itu sudah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, yaitu menggunakan obat-obat tradisional, baik itu obat tradisional dari tumbuhan dan juga dari hewan. Nah, pada sampai sekarang ini ilmu kefarmasian itu masih menggunakan pengobatan tradisional dan juga masih mengembangkan riset-riset terkait dengan
obat-obat tradisional, entah itu dari tumbuhan, contohnya seperti tumbuhan kunyit, tumbuhan jahe, dan juga tumbuhan yang lainnya. Sehingga interaksi antara ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, ilmu keislaman dengan ilmu kefarmasian pada zaman modern ini itu saling berinteraksi satu sama lain. Nah, selanjutnya kita ambil contoh dari Quran surat Maryam ayat 23 terkait dari manfaat buah kurma. Jadi di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa buah kurma itu memiliki manfaat yaitu untuk memperlancar ketika melahirkan. Seperti halnya di dalam ayat ini dijelaskan ketika itu Siti Maryam ingin melahirkan, lalu beliau bersandar di bawah pohon kurma dan juga beliau memakan kurma. Sehingga dalam proses melahirkannya itu diperlancar. Nah, ternyata dari manfaat yang dijelaskan di dalam Al-Quran tadi, ketika para peneliti, ketika para ilmu kefarmasian itu meneliti terkait dengan manfaat buah kurma, itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah memperlancar proses melahirkan, yang kedua mencegah peredaran darah pada rahim, yang ketiga memperlancar ASI dan juga mengobati kemandulan, dan yang terakhir adalah memberikan tambahan tenaga. Nah, sehingga teman-teman semuanya, di sini juga dapat kita lihat ternyata ilmu yang disampaikan di dalam Al-Quran ketika diteliti itu memiliki kebenaran gitu. Ketika diteliti dengan ilmu ilmiah, dengan ilmu kefarmasian itu sama. Sehingga interaksi antara ilmu Al-Quran, ilmu keislaman, dan juga dengan ilmu kefarmasian itu sangat memiliki interaksi satu sama lain. Nah, untuk yang ketiga, kita akan memahami terkait dengan penerapan integrasi nilai keislaman dengan ilmu kefarmasian. Di sini saya mengambil contoh adalah penerapan ketika apotek di dalam bidang kerjanya, yaitu salah satunya adalah ketika di industri. Nah, jadi teman-teman semuanya, salah satu tugas apotek atau tugas farmasi adalah turut aktif dalam memberikan pemahaman dan juga menyadarkan terkait produk halal. Entah itu kepada konsumen ataupun kepada produsen. Nah, ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 33 itu dijelaskan bahwa produk makanan, farmasi, dan juga kosmetika itu wajib menerapkan sertifikasi halal. Nah, ternyata teman-teman semuanya di dalam Al-Quran juga itu dijelaskan bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah memerintahkan agar kita memakan makanan yang halal dan juga baik, halal dan thayyibah. Nah, di sini itu bukan berarti makanan itu dari segi nasi saja ataupun dari segi buah-buahan, akan tetapi semua makanan yang kita minum ke dalam, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Salah satunya adalah obat. Itu harus halal dan thayyibah, halal dan juga baik. Nah, di dalam produk farmasi sendiri ada beberapa yang harus halal dan juga baik. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah proses produksi, yang ketiga ada infrastruktur, yang keempat ada branding produk, dan yang terakhir adalah realitas peredaran. Nah, dalam Al-Quran juga itu disebutkan ada beberapa yang haram gitu. Salah satunya adalah yang pertama ada bangkai, yang kedua adalah darah, yang ketiga ada babi, yang terakhir ada khomer. Jadi kita sebagai umat Islam itu tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi ini semua. Nah, di sini saya mengambil bahan dari contoh obat yang itu berasal dari hewan. Yang pertama adalah gelatin. Jadi gelatin ini adalah merupakan campuran antara peptida dengan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alami terdapat pada tulang, tendon, dan juga kulit binatang seperti ikan, sapi, dan juga babi. Nah, kita sebagai farmasi yang berlandaskan Islam itu tidak boleh mengambil bahan tambahan gelatin ataupun bahan obat gelatin dari babi. Karena seperti yang kita tahu babi itu adalah haram. Nah, yang kedua adalah alkohol. Nah, di dalam pembuatan obat itu kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan alkohol atau khomer. Walaupun dalam fatwa MUI itu menetapkan bahwa kandungan alkohol itu di dalam obat tidak boleh lebih dari 1%. Tetapi kita yang farmasi yang berlandaskan Islam itu kita tahu bahwa khomer itu adalah haram. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan alkohol dalam pembuatan obat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.